Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zero One, channel yang membahas alur cerita film. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat-sehat selalu dan juga seluruh makhluk berbahagia. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film dari Jepang yang berjudul Neko Nanka Yondemo Konai, yang artinya saya tidak bisa memelihara kucing. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang awalnya tidak suka dengan kucing, tapi seiring waktu akhirnya dia kini suka kucing. Namun bagaimana kisah filmnya? Oke guys, tanpa berlama-lama, pasang earphone dan posisi nyaman Anda, dan inilah alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana di pagi hari dan seorang pria yang bernama Mitsuo yang sedang jogging. Kemudian ia mendengar suara anak kucing dan ternyata di dalam kardus tersebut terdapat 2 ekor anak kucing yang dibuang oleh pemiliknya. Namun karena dia tidak suka kucing, Mitsuo pun mengabaikannya dan melanjutkan joggingnya. Tak lama kemudian saat Mitsuo di rumah, kakaknya pulang dengan membawa anak kucing yang dia lihatnya tadi. Melihat itu, raut wajah Mitsuo tampak tidak suka kakaknya membawa pulang anak kucing tersebut. Ketika kucing itu mulai bermain-main, Mitsuo mulai terganggu dengan keberadaan kucing-kucing itu. Akan tetapi, kakaknya tidak mempedulikan adiknya yang tidak suka kucing. Dan kakaknya malah memberi nama anak-anak kucing itu. Yang hitam itu jantan diberi nama Kuro. Dan yang satunya lagi betina dan diberi nama Chi. Mitsuo tidak menerima kakaknya menyuruh dirinya untuk merawat kucing-kucing tersebut. Mitsuo tidak punya waktu untuk merawat kucing-kucing itu karena beberapa hari lagi pun Mitsuo akan mengikuti pertandingan tinju. Dan dia fokus dengan latihannya. Dia tidak mau latihannya terganggu karena merawat kucing-kucing itu. Lalu kakaknya memberi pilihan kepada Mitsuo, merawat kucing atau membayar sewa rumah. Mendengar itu, Mitsuo tidak bisa berkata apa-apa, karena Mitsuo masih pengangguran. Mitsuo adalah seorang petinju kelas B, yang mana jika dia memenangkan satu pertandingan lagi, maka dia bisa naik kelas A. Dan dia bisa mengikuti liga. Pulang latihan, Mitsuo yang tak suka kucing mencoba memanggil Kuro dan Chi untuk diberi makan. Namun kucing-kucing itu malah mengabaikannya. Saat bersamaan ketika Mitsuo minum susu, kedua kucing itu malah mendekati Mitsuo dan ingin meminta dan diberikan susu yang diminum Mitsuo. Mitsuo pun menuangkan susu dalam piring kecil dan memberi kepada kedua kucing tersebut. Tak lama kemudian Mitsuo yang tidur, tampak Kuro dan Chi mulai mengganggu yang terus menggerbutinya. Dia mencoba mengusirnya, akan tetapi Kuro dan Chi yang masih suka main-main itu tidak mengubrisnya. Kakaknya yang sedang fokus bekerja membuat komik hanya tersenyum melihat Mitsuo yang terus diganggu oleh kedua anak kucing tersebut. Pada malam itu pun Mitsuo tidak nyenyak tidurnya karena suara berisik anak kucing itu yang asik bermain saja. Keesokan harinya ketika Mitsuo bangun pagi, dia melihat si Kuro yang kencing di lantai. Di saat bersamaan, Chi pun mencoba ingin bermain dengan barang-barang milik Mitsuo. Singkat cerita, saat Mitsuo pulang dari jogging, tak sengaja ia menginjak kotoran kucing. Dia pun marah-marah sambil membersihkan lantai dari kotoran tersebut. Kakaknya yang melihat Mitsuo hanya tersenyum melihat tingkah adiknya itu. Pada malam hari, seperti biasa, Mitsuo terus diganggu oleh Kuro dan Chi. Dan saat ia memarahi kucing tersebut, Chi malah menjilati tangan Mitsuo. Paginya pemilik kos yang melihat Kuro dan Chi dan ternyata dia adalah pecinta kucing. Lalu pemilik kos membuat tempat kotoran untuk Kuro dan Chi agar kucing-kucing itu tidak buang kotoran di sebarang tempat.
Tak lama kemudian, Mitsuo yang ingin pergi jogging, tampak Kuro dan Chi juga pergi mengikutinya. Dan Mitsuo pun berlari agar kedua anak kucing itu tidak mengikutinya. Melihat Kuro dan Chi tidak mengikutinya lagi, dia pun lega. Tapi seketika dia khawatir karena takut terjadi apa-apa di jalan terhadap kedua kucing tersebut. Mitsuo akhirnya pulang lagi ke rumah dan dia lega ketika mendapati kedua kucing itu bersama kakaknya. Singkat cerita, kini Mitsuo mulai akrab dengan kedua kucing itu. Kuro dan Chi selalu mendekati Mitsuo ketika pergi. Setelah beberapa hari fokus latihan tinju, kini hari pertandingan Mitsuo pun tiba. Dalam pertandingan terlihat dia terus kena pukulan oleh lawannya itu. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh Kuro dan Chi. Kemudian Mitsuo menceritakan kepada kakaknya tentang pertandingan tadi. Si kakak yang melihat muka adiknya yang babak belur langsung menebak pertandingan tadi Mitsuo pasti kalah. Akan tetapi tebakan kakaknya itu salah, dan ternyata pertandingan tadi dimenangkan oleh Mitsuo meskipun ia babak belur. Mitsuo merasa senang dan menganggap kehadiran Kuro dan Chi itu membawa keberuntungan untuknya. Keesokan harinya, Mitsuo pergi ke klinik untuk memeriksa luka di matanya. Dan menurut dokter, Mitsuo mengalami retina yang sobek. Dokter menyarankan agar Mitsuo untuk berhenti main tinju saja. Karena jika Mitsuo terus mengalami benturan di mata, maka dia bisa buta permanen. Saat tiba di rumah dengan rasa sedih, Mitsuo mengikuti saran dokter itu pun mulai menyimpan barang-barang tinjunya. Kakaknya pun mencoba menghibur Mitsuo dengan memberinya uang. Dan sekarang Mitsuo pun mencoba bersenang-senang dengan uang itu. Dia membeli makanan kesukaannya, kemudian bermain baseball dan bermain game. Setiba di rumah, saat Mitsuo mengembalikan uang sisa yang diberikan kakaknya itu, dia malah diberikan uang lagi oleh kakaknya. Mitsuo lalu pamit pergi lagi. Dia pergi ke tempat makan favoritnya itu lagi, bermain baseball lagi dan bermain game lagi. Singkat cerita, suatu hari saat Mitsuo sedang membantu kakaknya membuat komik, kakaknya menyarankan Mitsuo agar menjadi seorang pembuat komik saja. Karena memang gambar yang dibuat Mitsuo itu bagus, tapi Mitsuo belum berminat. Kini yang Mitsuo sudah bisa mulai membuka hatinya untuk kucing. Terlihat ia sedang menemani Kuro dan Chi yang sedang makan. Tak lama kemudian, tiba-tiba kakaknya memberitahukan kepada Mitsuo bahwa ia akan menikahi pacarnya dan berencana ia pindah ke tempat lain. Kakaknya menyuruh Mitsuo untuk merawat Kuro dan Chi dengan baik. Dan kakaknya berpamitan untuk pergi. Mitsuo pun kini tinggal bersama Kuro dan Chi. Sebelum pergi, si kakak memberikan uang sebanyak 200.000 yen untuk Mitsuo. Dan sekarang dia bingung bagaimana untuk mencukupi biaya hidupnya hanya dengan uang segitu. Kini Mitsuo melewati hari-harinya bersama Kuro dan Chi. Semenjak kakaknya tidak ada, Mitsuo mulai iri. Suatu malam saat Mitsuo pulang ke rumah, dia tidak melihat keberadaan Kuro dan Chi di rumah. Mitsuo mencoba bertanya kepada pemilik kos, namun pemilik kos itu juga tidak melihatnya. Kemudian Mitsuo mulai mencari kedua kucingnya ke jalan-jalan di sekitar itu. Dan akhirnya Mitsuo menemukan Kuro dan Chi yang sedang bersama seorang perempuan. Perempuan itu bernama Morigawa. Ia mengatakan kepada Mitsuo, baiknya kucing jantan ini dikebiri saja, dan yang betina dikabi. Mendengar itu, Mitsuo mengabaikan saja saran Morigawa itu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kini Kuro dan Chi yang sudah menjadi kucing dewasa terlihat sedang menemani Mitsuo memancing, tapi hasil pancingan Mitsuo malah dilepas oleh kucing tersebut. Suatu hari saat Mitsuo sedang santai bersama kucingnya, terlihat datang para kucing lain yang gerak-geriknya seperti mengajak Kuro dan Chi main.
dan terlihat Chi langsung akrab dan pergi dengan para kucing itu. Tetapi Kuro memilih untuk tetap tinggal bersama tuannya. Pada malamnya, Mitsuo menyuruh Kuro untuk bermain bersama kawanan kucing lain. Dan Mitsuo menaruh Kuro di luar agar bisa bermain dengan kucing lain. Tetapi Kuro tetap ingin tinggal. Karena kasihan, akhirnya Mitsuo pun memasukkan kembali si Kuro. Di sini yang lain diperlihatkan Chi yang bermain dengan kucing lain. Chi pun sekarang sudah jarang pulang. Suatu hari karena Chi tak kunjung pulang, Mitsuo pun mencoba mencarinya. Dan ternyata Chi sedang asik bersama kucing jantan lain. Kemudian Mitsuo mencoba mencari tahu di buku tentang perkembangan kucing betina yang beranjak dewasa. Dan dia berpendapat bahwa Chi sedang hamil. Dia yang tidak mau kucing betinanya dikawini kucing lain, ia langsung membangunkan Kuro. Menurut Mitsuo, ini adalah saat yang tepat bagi Kuro sebagai bos kucing komplek untuk melawan kucing lainnya yang mengawini adiknya. Esoknya, Mitsuo pergi ke dokter hewan untuk memeriksa kondisi Chi. Dokter hewan mengatakan Chi tidak hamil. Dan dokter itu menyarankan agar Chi dikabi saja. Soalnya jika tidak, kucing bisa lahir minimal 5-6 ekor dalam sekali hamil. Dan mereka bisa hamil 2-3 kali dalam setahun. Sedangkan biaya KB itu sebesar 22.000 yen. Di rumah, Mitsuo menelepon kakaknya untuk meminjam uang. Singkat cerita, Chi pun kini sudah di KB. Mitsuo menyuruh Kuro untuk tidak terlalu nakal dengan Chi. Semenjak di KB, Chi menjadi dijauhi oleh para kucing lain. Sekarang Chi terlihat lebih pendiam dan jarang keluar rumah. Sebaliknya, kini Kuro lebih sering keluar rumah dan berkelahi dengan kucing lain. Tapi suatu ketika Kuro yang baru pulang dan kalah berkelahi, Kuro berdarah dan itu membuat panik Mitsuo. Kuro harus dirawat beberapa hari di klinik hewan. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kini Kuro pun pulang. Kuro berkelahi lagi dengan kucing lain, dan Kuro lagi-lagi kalah berkelahi. Sementara Mitsuo uangnya yang hampir habis, kini ia pun bekerja paruh waktu di kantin sekolah. Di sana ia berjumpa lagi dengan Morigawa. Saat pulang, Mitsuo membawa makanan Kuro dan Chi. Dan kini setiap Mitsuo berangkat kerja, Kuro tak pernah di rumah. Kuro yang barbar selalu berkelahi dengan para kucing lain. Suatu sore saat Mitsuo pulang kerja dan ditanyai oleh Morigawa, bagaimana kabar tentang kedua kucing tersebut. Dan setelah mendengar cerita dari Mitsuo tentang Kuro yang terus berkelahi, kemudian Morigawa memberi saran agar Kuro dikebiri saja. Soalnya jika tidak, Kuro bisa sakit karena berkelahi terus. Tapi menurut Mitsuo, Kuro adalah bos kucing di kompleknya. Dan dia tidak mempertimbangkan omongan Morigawa untuk mengebiri Kuro. Paginya, Kuro yang baru pulang membawakan oleh-oleh untuk tuannya seekor bangkai cicak. Seekor kucing, kalau sudah sayang sama tuannya, kalau dia mendapatkan buruannya, dia akan memberi hasil buruannya untuk tuannya. Beberapa hari kemudian, tampak Mitsuo dia pergi ke minimarket karena ingin membeli beberapa alat untuk membuat komik. Setelah itu, Mitsuo menelepon kakaknya dan meminta diajari beberapa trik agar bisa membuat komik yang bagus untuk diperlombakan. Dia ini termotivasi karena Kuro. Kuro saja berani dengan kucing komplek meski kalah berkali-kali, masa dirinya kalah untuk berusaha. Kini Mitsuo pun bersemangat terus melatih membuat komik. Esoknya dia bekerja di kantin sekolah. Sore sampai malam dia lembur membuat komik. Hari-harinya pun ditemani Kuro dan Chi. Singkat cerita, kini akhirnya komik buatan Mitsuo selesai. Tapi tiba-tiba saja Kuro merobeknya.
Saat Mitsuo memarahinya dan memegang si Kuro malah diam tak bergerak. Mitsuo pun panik. Akhirnya dia membawanya ke dokter hewan. Hasil dari periksa dokter itu mengatakan bahwa Kuro mengalami infeksi virus kekebalan kucing. Mungkin saja Kuro tertular penyakit ini dari kucing yang diserangnya. Dan penyakit jenis ini pun belum ada obatnya sampai sekarang. Mitsuo pun tampak sedih. Saat jam kerja pun Mitsuo terlihat tak seperti biasanya. Mitsuo mencoba semangat untuk mengirimkan hasil komiknya ke kompetisi. Namun ternyata beberapa hari kemudian, dia mendapatkan laporan dari pihak kompetisi bahwa Mitsuo kalah. Namun dia tak patah semangat. Mitsuo bikin komik lagi dengan cerita yang berbeda. Singkat cerita, saat pulang kerja terlihat lantai rumah Mitsuo sangat kotor karena banyak sisa makanan kucing yang berserakan. Dan walaupun lelah serta banyak pikiran, Mitsuo sabar membersihkan lantai rumahnya. Saat dirinya masuk ke kamar, Mitsuo juga tak sengaja menginjak kotoran kucing. Dia sebenarnya ingin memarahi Kuro, namun karena ingat Kuro sedang sakit, Mitsuo pun jadi menangis dan merasa bersalah sama Kuro. Dia menyesal pernah menyuruh Kuro untuk menjadi kucing penguasa yang selalu berkelahi, yang akhirnya Kuro terjangkit virus tersebut. Dan terlihat juga Kuro suatu hari pergi ke tempat biasanya Mitsuo memancing yang ditemaninya. Saat sorenya, Kuro kembali dengan kondisi yang sangat lemas. Melihat kucing kesayangannya yang terkapar lemas, Mitsuo pun sangat khawatir. Dia mencoba untuk selalu ada di samping Kuro hingga pagi. Dan saat itu Kuro yang sudah tak tahan lagi dengan rasa sakitnya, Kuro pun akhirnya mati. Kini Mitsuo hanya tinggal bersama Chi. Beberapa hari kemudian Mitsuo menceritakan hal ini kepada Morigawa. Dalam pembicaraannya, Mitsuo bicara dengan rasa menyesalnya. Dia mengatakan, andai saja waktu itu dia mengembiri Kuro, pasti hal ini tak akan terjadi kepada Kuro. Karena tak bisa tidur, Mitsuo kembali mencoba untuk membuat komik. Kali ini dia terinspirasi dengan kisah dua kucingnya. Dia menggambar Kuro dan Chi saat pertama kali bertemu. Waktu kakaknya pertama kali membawanya ke rumah, waktu pertama kali dia meminta susu, dan lain-lain. Karena terbawa suasana, Mitsuo pun menangis saat sedang menggambar. Komik itu lalu diberi judul, "Kenapa Kucing Tidak Datang Saat Kau Memanggil Mereka?" Keesokan harinya, Mitsuo pun mengirim komik yang ketiganya yang ditemani Chi. Menurut Mitsuo, Kuro dan Chi adalah anugerah untuk dirinya. Mungkin mereka kucing biasa bagi orang lain, tapi menurutnya, mereka sangat istimewa untuknya. Hari itu Mitsuo diberi makan oleh Morigawa, dan dia pun memakan makanan itu dengan sangat lahap dan ditemani Chi. Kemudian Chi keluar untuk jalan-jalan. Ternyata Chi pergi ke tempat yang biasanya Mitsuo memancing yang ditemani dirinya dan Kuro. Saat sore hari, Chi pulang menemui Mitsuo dan membawanya hasil buruan berupa seekor bangkai cicak. Setelah itu, Chi pun tidur di samping Mitsuo. Karena keduanya terlelap tidur, Mitsuo mengabaikan panggilan suara telepon dari pengurus kompetisi. Karena tidak ada yang mengangkat telepon, maka pihak kompetisi pun meninggalkan pesan suara kepada Mitsuo yang berisikan, "Kami tertarik ingin melakukan wawancara tentang cerita yang Anda buat." Dan akhirnya Mitsuo pun diterima sebagai komikus berkat ceritanya yang mengangkat tentang kisah ia bersama kedua kucingnya. Dan film pun selesai. Oke guys, jangan pernah marah jika kucing kalian membawa pulang hasil keburuannya.
atau kucing kalian bawa pulang bangkai ke rumah. Karena maksud kucing itu adalah ia sedang mengabdi kepada kalian. Dia ingin berbagi kepada tuannya hasil buruannya itu, dan itu tanda terima kasih kucing kepada tuannya. Oke guys, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian narasi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.